Pokoknya banyak kemiripan sehingga saya katakan unik. Bisa jadi nanti yang terakhir ini Maulana Syekh diberi gelar pahlawan nasional. Saya yakin Bapak Guru Bayang akan mendapatkan gelar pahlawan nasional juga. Entah dengan jalur apa mungkin. Apakah jalur mempersatukan umat sebagai pemimpin masa depan atau gimana. Saya keyakinannya Bapak Tuan Guru Bayang akan mengikuti gelar itu, akan mendapatkan gelar itu nanti sebagai pahlawan nasional. Tidak tahu saya masih jalur mana beliau akan mendapatkan gelar pahlawan nasional. Ya karena Maulana Syekh sudah mendapatkan gelar pahlawan nasional, insya Allah Bapak Tuan Guru Bayang juga akan mendapatkan gelar pahlawan nasional. Insya Allah, dan saya yakin. Sekali lagi, Maulana Syekh mendapatkan gelar pahlawan nasional, insya Allah Bapak Tuan Guru Bayang juga akan mendapatkan gelar pahlawan nasional. Itu keyakinan tiang, mohon dimaafkan. Saya pikir itu ya, kenapa saya suka cerita tentang Tuan Guru Bayang, karena memang unik gitu, unik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ansur wahfaz wa ayyidna nahlatal watani bil alamin wa amir nahlatal watani ad-diniyatil islamiyyah ala mazhabi ahli-sunnah wal jamaah ila yaumiddin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah mungkin ya. Pertanyaannya apakah mungkin beliau akan menjadi presiden, garing wakil presiden. Insyaallah mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita membicarakan dulu. Tinggal kita ikhtiar dan doa, dan selalu bantu beliau dengan doa-doa kita. Perbanyak baca hizib. Karena di dalam hizib itu kita sering pasti akan mengirimkan Fatihah untuk Maulana Syekh dan seluruh keturunan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa pelunggu sering membicarakan Pak Tuan Guru Bayang? Yang pertama, Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Bayang itu unik. Gini dah, ada kemiripan yang sangat mirip antara Maulana Syekh dengan Tuan Guru Bayang. Setidaknya ada, saya mau bilang setidaknya ada 13 kemiripan antara Maulana Syekh dengan Tuan Guru Bayang. Setidaknya 13. Apa yang 13 itu? Yang pertama tentu dari sisi nama ya. Maulana Syekh sekarang kita kenal dengan nama Zainuddin Abdul Majid. Tuan Guru Bayang kita panggil dengan nama Zainul Majdi. Oleh Maulana Syekh dinisbatkan, beliau katakan Zain itu adalah namaku, Majdi itu adalah nama baluknya, berarti Zainul Majdi, Zainuddin Abdul Majid. Jadi itu yang pertama, dari sisi nama sama-sama Zainuddin Abdul Majid. Yang kedua, Maulana Syekh ketika di Sholatiyah, waktu sekolah, Sholatiyah itu kan setara dengan SMA sekarang. Waktu Maulana Syekh di Sholatiyah, beliau loncat kelas. Nah Tuan Guru Bayang waktu di Aliyah
kan sama-sama aliyah. Maulana Syekh aliyahnya di Salatiyah, Tuan Guru Bajang aliyahnya di Pancor. Waktu Tuan Guru Bajang di aliyah, beliau juga loncat kelas. Ya, jadi sama-sama loncat kelas, sama-sama pinter lah di aliyah. Itu. Bahkan kalau Maulana Syekh kan ditulis tangan ijazah beliau, dan beliau ya kalau di atasnya cum laude. Ternyata Tuan Guru Bajang juga di Al-Azhar itu ada profesor, beliau bilang ini Zainul Majdi mensyarah 11 surat, mestinya gelarnya itu 11, doktor sampai 11 doktornya baru nama beliau ditulis Zainul Majdi. Jadi sama-sama mendapatkan pujian lah dari sekolah masing-masing. Maulana Syekh dipuji di Salatiyah dengan beragam pujian, mulai dari Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi dalam syair beliau, kemudian Syekh Hasan Al-Masad, kemudian Syekh Salim Rahmatullah. Cukup seorang Zainuddin saja, tidak perlu banyak murid Salatiyah, yang penting seperti Zainuddin, kata Syekh Salim Rahmatullah. Itu yang kedua, sama-sama loncat kelas. Kemudian yang ketiga sama-sama loncat kelas. Yang ketiga mungkin sama-sama bintang lah ya di kelas itu. Kalau kita cerita Maulana Syekh jadi bintang di Salatiyah itu, TGB juga jadi bintang di jurusannya di tafsir Al-Azhar, tafsir Al-Quran, di tafsir, sama-sama jadi bintang. Makanya tadi saya bilang kalau TGB ya mestinya ada 11 doktornya berdasarkan penuturan dari profesor beliau. Itu yang ketiga. Yang keempat apa ya? Yang keempat, Maulana Syekh ketika pulang dari Salatiyah, beliau langsung belusukan ya, dakwah bil hal wa bil lisan, dari dusun ke dusun. Jadi beliau itu datang dari dusun ke dusun untuk menyampaikan risalah dakwah beliau. Nah, Tuan Guru Bajang juga sama, begitu pulang dari Kairo, Al-Azhar Kairo di Lombok, beliau langsung pulang dakwah bil lisan, bil hal, dari dusun ke dusun. Itu yang keempat. Sama-sama dakwah dari dusun ke dusun, dari desa ke desa. Itu kemiripan yang keempat. Yang kelima ya, Maulana Syekh saat pulang dari Salatiyah oleh masyarakat Pancor dipanggil Tuan Guru Bajang. Bapak Tuan Guru Bajang Pancor juga begitu pulang dari Kairo Mesir, yang manggil beliau Tuan Guru Bajang itu adalah masyarakat Pancor. Jadi Tuan Guru Bajang dan Maulana Syekh sama-sama disematkan gelar Tuan Guru Bajang oleh masyarakat Pancor. Yang kelima. Yang keenam ya tentu sama-sama pintar berbahasa ya, bahasa Arab terutama, sama-sama fasih lah. Yang ketujuh ya sama-sama tentu bisa baca kitab ya. Sama-sama pintar lah baca kitab. Yang kedelapan apa ya? Yang kedelapan, Maulana Syekh pulang dari Salatiyah aktif di politik ya. Beliau gabung dengan Partai Masyumi sehingga menjadi anggota konstituante. Tuan Guru Bajang begitu pulang dari Al-Azhar juga aktif politik, gabung dengan Partai Bulan Bintang. Yang ke-8. Nah, Bulan Bintang dengan Masyumi itu satu wadah yang sama dengan nama berbeda ya, karena
Masyumi kan, nama Masyumi itu dilarang di sejak Orde Lama, Orde Baru. Begitu Orde Reformasi, Prof. Yusril mengganti Masyumi itu menjadi Partai Bulan Bintang. Jadi partainya sama lah, sama-sama aktif. Itu yang ke-8, yang ke-9 partainya sama. Partai pertama kalinya itu sama. Yang ke-9, yang ke-10 sama-sama pernah menjadi anggota MPR DPR oleh partai yang sama. Itu yang ke-10. Sama-sama pernah menjadi anggota MPR DPR. Yang ke-11 mungkin tidak ada yang tahu ya. Yang 11 itu ada 2 orang di NTB yang mendapatkan gelar bintang Mahaputra Utama. Yang pertama tentu Maulana Syekh, yang kedua itu adalah Bapak Tun Guru Bajang. Sama-sama memperoleh gelar bintang Mahaputra Utama dari negara. Yang ke-12 sama-sama mengembangkan YPH. Maulana Syekh sebagai pendiri YPH Pendidikan Hamzan Wadi, Bapak Tun Guru Bajang mengembangkan YPH itu, Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi. Kemudian keberapa sudah? Ke-12 sama-sama mendirikan NWDI. Maulana Syekh mendirikan NWDI sebagai madrasah, Bapak Tun Guru Bajang mendirikan NWDI sebagai organisasi masyarakat, ormas. Jadi sama-sama mendirikan wadah bernama NWDI. Kalau Maulana Syekh mendirikan NWDI dalam posisi madrasah, sementara Bapak Tun Guru Bajang mendirikan NWDI dalam posisi sebagai ormas. Yang keberapa sudah? Yang ke-14. Ada lagi enggak ya? NWDI ya sama-sama mendapatkan penyebutan Hamzan Wadi, karena Hamzan Wadi itu adalah ada nama dan ada karya. Maulana Syekh dipanggil Hamzan Wadi karena nama beliau Hamzan Wadi itu kepanjangannya Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Nahdlatul Ulama Diniyah Islamiyah. Bapak Tun Guru Bajang juga mestinya dipanggil Hamzan Wadi karena ada karya beliau di sana, yaitu NWDI, sehingga Hamzan Wadi bisa disebut di kepanjangannya menjadi Haji Muhammad Zainul Majdi Nahdlatul Ulama Diniyah Islamiyah. Hanya kalau Maulana Syekh itu NWDI itu sebagai madrasah, kalau Bapak Tun Guru Bajang NWDI sebagai ormas. Yang ke-15 sama-sama berada di syair Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi di Takris itu. Lillahi Zainuddini fi fadlihi fi majdihi sami wa fi. Sama-sama lah di Takris. Yang ke-15, yang ke berapa lagi? Pokoknya banyak kemiripan sehingga saya katakan unik. Bisa jadi nanti yang terakhir ini Maulana Syekh diberi gelar pahlawan nasional. Saya yakin Bapak Tun Guru Bajang akan mendapatkan gelar pahlawan nasional juga. Entah dengan jalur apa mungkin. Apakah jalur mempersatukan umat sebagai pemimpin masa depan atau gimana. Saya keyakinannya Bapak Tun Guru Bajang akan mengikuti gelar itu, akan mendapatkan gelar itu nanti sebagai pahlawan nasional. Tidak tahu saya masih jalur mana beliau akan mendapatkan gelar pahlawan nasional. Ya karena Maulana Syekh sudah mendapatkan gelar pahlawan nasional, insya Allah Bapak Tun Guru Bajang juga akan mendapatkan gelar pahlawan nasional, insya Allah. Dan saya yakin, sekali lagi,
Maulana Syekh mendapatkan gelar pahlawan nasional, insya Allah Bapak Tun Guru Bajang juga akan mendapatkan gelar pahlawan nasional. Itu keyakinan tiang, mohon dimaafkan. Saya pikir itu ya, kenapa saya suka cerita tentang Tun Guru Bajang, kan memang unik gitu, unik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.